Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Web Learning dengan hashtag Sharon atau sharing online. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan beberapa informasi penting yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020. Informasi yang pertama tentang gempa yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2020. Gempa terjadi pada pukul 3 sore lebih 3 menit 17 detik waktu Indonesia Barat, terletak 8,99 lintang selatan dan 110,6 bujur timur, dengan gelombang magnitudo sebesar 5,0 skala Richter di kedalaman 15 km, di mana pusat gempa berada di laut 106 km barat daya Pacitan, dan getarannya dirasakan di daerah Yogyakarta, Wonosari, Klaten, Bantul, Ponorogo, Cilacap, Purworejo, Tulungagung, Pacitan, dan Trenggalek. Menurut bmkg.go.id, gempa tersebut tidak berpotensi akan terjadinya tsunami. Informasi yang kedua terkait perkembangan virus corona tertanggal 12 Maret tahun 2020, di mana di negara Cina tercatat terdapat 80.796 kasus, di mana 3.169 orang meninggal dan 62.826 orang telah sembuh dari virus corona. Sementara untuk Indonesia berada pada peringkat 49 dengan 34 kasus, di mana 1 orang meninggal dan 3 orang telah dinyatakan sembuh dari penyakit virus corona, berdasarkan sumber Mothership SK. Informasi selanjutnya dari kemkes.go.id diberitahukan bahwasannya 3 pasien corona dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Pasien tersebut dengan nomor 06, 14, dan 19. Sementara dari kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau terkait pencegahan penyebaran virus corona di satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyikapi virus corona menerbitkan 2 buah surat edaran. Surat edaran yang pertama dengan nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara surat yang kedua adalah surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 pada satuan pendidikan. Berikut adalah instruksi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, koordinasi terpadu antara unit kesehatan sekolah atau perguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Kedua, koordinasi persiapan dalam menghadapi COVID-19 dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga layanan pendidikan tinggi setempat. Ketiga, sediakan sarana untuk cuci tangan dengan sabun dan tisu di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Keempat, biasakan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik dan perilaku hidup bersih sehat. Kelima, bersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, terutama fasilitas umum yang sering disentuh tangan. Jangan lupa pastikan kondisi petugas serta sarana kebersihan telah memadai. 6. Perhatikan ketidakhadiran warga satuan pendidikan. 7. Permudah izin tidak hadir bagi warga satuan pendidikan yang sakit. 8. Tidak memberlakukan denda berbasis kehadiran karena sakit. 9. Konsultasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga layanan pendidikan tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan. 10. Koordinasi pembagian tugas yang ditinggalkan warga satuan pendidikan yang sakit. 11. Konsultasi dengan pendidikan atau lembaga layanan pendidikan tinggi jika jumlah ketidakhadiran mengganggu proses belajar mengajar. 12. Laporkan dugaan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian, karena mayoritas penyakit pernapasan bukan merupakan COVID-19. 13. Pastikan bahwa makanan yang disediakan di satuan pendidikan telah dimasak hingga matang. 14. Hindari berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup. 15. Hindari melakukan kontak fisik secara langsung, baik itu bersalaman,
cium tangan, berpelukan, dan sebagainya. 16. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan kegiatan di luar satuan pendidikan ditunda pelaksanaannya. 17. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan. 18. Bagi warga satuan pendidikan dan keluarganya yang baru kembali dari negara-negara terjangkit, menurut WHO, diminta untuk tidak berada di sekitar satuan pendidikan selama 14 hari sejak kembali ke tanah air. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati, dan tetap tenang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danke.